Dokter adalah seseorang yang sangat mengerti akan kesehatan seseorang. Namun bagaimana jika seorang dokter mengidap satu penyakit serius? Bagaimana juga seorang dokter mampu menjadi gembala sebuah gereja? Wow, akankah gereja dibuat sama dengan rumah sakit? Tamu kita hari ini adalah Dr. Tini Setiawan. Shalom, Shalom. Peppers. Wow, Shalom. luar biasa ketemu lagi di episode yang baru di channel There is Hope. So, Yes. welcome back buat semuanya yang Peppers yang lagi ada di MRT, yang lagi ada di busway, yang lagi ada di toilet, yang lagi ada di ruang tunggu, ataupun di manapun Anda berada kan. Lengkap nonton ya, itu Pak, ya. bisa di mana aja Iya, kan. iya, iya, betul. Kita ketemu lagi dan sekarang ini tentunya bersama dengan bintang tamu kita yang sungguh Yes. luar biasa, Dr. Tini Setiawan. Aduh, kita udah nunggu banget jadwalnya ya. Iya, dan kita beliau pengen salah denger- satu jadwal yang cukup padat. Wah, ini great story banget. Ini Iya. buat Peppers ini benar-benar harus disimak nih Yes. hari ini nih. Nah, Dokter Tini apa kabarnya? Baik sekali. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Terima kasih Haleluya. dokter, hambanya yang sudah mau memberikan Iya. waktu bagi kita nih Nah. untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Cerita sedikit dong, Amin. Dokter, mengenai latar belakang nih. Iya. Aku ini kuliah kedokteran, jadi S1-nya dokter umum. Wow. Terus sempat atas anugerah Tuhan dapat ngambil beasiswa, dapat S2 Public Health, artinya Amin. kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Hmm. Jadi itu latar belakang pendidikan saya. Nggak pecah mikirin kesehatan masyarakat ya. Mikirin 1, 2 aja kayaknya udah bingung, apalagi mikirin masyarakat kayaknya ya. Bicara Betul. passion itu. Oh, passion ya. Kalau Tuhan udah Panggilan kasih ya. panggilan ya, Oh, iya, betul, passion betul, itu betul. pasti mencintai, menyukai ya. Betul, itu jurusan yang saya sangat cintai gara-gara saya ketemu dengan masyarakat yang begitu banyak yang belum mengerti tentang kesehatan waktu saya bekerja di puskesmas. Tahun berapa itu? Wah, saya lulus tahun 1987 langsung. 87. Iya, ini saya sudah jadi oma loh. Saya jadi saya masih SD. Ternyata PHPers Dr. Tini Setiawan ini adalah salah satu dokter yang senior yang memang dipakai Tuhan luar Yes. biasa. Ini dengar-dengar Dr. Tini, benar nggak sih Dr. Tini itu pernah dulu menjadi salah satu staf Kementerian Kesehatan? Jadi gini, saya sebagai dokter puskesmas Iya. dinas di Kota Bogor. Iya. Puskesmas itu dibina oleh Kementerian Kesehatan. Iya. Nah, kebetulan dengan anugerah Tuhan, saya bersama tim Kementerian Kesehatan ditunjuk menjadi trainer nasional untuk program puskesmas. Wah, luar biasa nggak tuh. Berarti tetap masih dalam Wilayah Kemenkes ya. Betul. Keren. Keren. Terus dengar-dengar katanya ada bagian daripada UNICEF. Bukan UNICEF, tapi saya sampai tahun 2008 masih tetap bekerja di puskesmas sebagai PNS pegawai negeri. Nah, tetapi saya udah lama tuh punya mimpi, pengen kerja di WHO. Oh, WHO. Badan Kesehatan World Dunia Health Iya. di Organization. bawah Iya. PBB. PBB. Dan UN, juga nggak kebetulan, satu hal yang saya syukuri, Tuhan itu selalu menjawab mimpi kita, Ya, asal amin. kita sungguh-sungguh cari Yes. Tuhan. Amin. Jadi tiba-tiba ada lowongan di WHO Jakarta di Indonesia, dan saya mulai masuk ke sana dan keterima. Tahun berapa itu? 2008. 2008. 2008 dan Wow. luar biasa ya. Nah, kita pengen tahu juga nih, ada juga kabar yang kita dapat bahwa Dokter Tini pernah mengidap kanker. Kok dokter bisa kena kanker? Nah, Ya, dokter kan manusia Oh, juga. iya, betul ya. Dokter juga manusia. Iya. Oh, kanker apa sih dok waktu itu dok? Ya, saya waktu itu kena kanker nasofaring. Nah, jarang denger mungkin Apa Nasofaring. itu nasofaring, Nah, dokter? Saya dengarnya kanker yang kena di dompet, kanker kantong kering ya. Kalau enggak kanker bikin galau, kanker jatem. Jarang temu maksudnya. Itu namanya nasib. Oh, nasib ya. Ini apa sih dok? Nah, nasofaring itu satu rongga di tengah-tengah kepala
kepala kita ini, di bawah otak, di belakang mata. Jadi Itu semua kosong. rongga itu kosong. Memang diciptakan Tuhan di anatomi tubuh kita itu rongga itu harusnya kosong. Keren, Tetapi ternyata rongga itu terisi sel kanker untuk tubuh saya. Jadi waktu itu saya kena, sehingga saya mulai mikir ini kanker dari mana. Iya. Penyebabnya ada virus Epstein-Barr namanya, ada di udara. Nah, kanker itu sebetulnya punya faktor genetik yang cukup kuat. Nah, saya itu punya mami, meninggalnya juga karena kanker nasofaring. Sehingga waktu saya mulai muncul gejala dengan sumbatan di telinga, saya tuh gejalanya sehat-sehat saja awalnya. Cuman kok telinga saya kok kayaknya kesumbat. Kayak nggak denger gitu ya? Kayak perubahan tekanan kalau naik pesawat. Betul. Iya ya. Nah, gitu ya. tiba-tiba saya nelen ludah gitu atau ya. minum Nggak air bisa. hangat, tetap aja kesumbat telinga kiri. Waktu Iya, itu itu telinga nggak enak kiri. banget. Nggak enak banget. Iya, betul. Nah, akhirnya saya mulai buka lagi buku kedokteran saya waktu kuliah ya. Ternyata gejalanya positif kanker nasofaring, karena nasofaring karena di tengah kepala, kalau dia tumornya menekan, yang tertekan adalah tuba telinga. Iya, saluran telinganya. Oke. Itulah yang menyebabkan saya harus segera CT scan dan positif. Gitu. Begitu tahu kena kanker nasofaring nih, apa perasaannya dok waktu itu dok? Aduh, siapa yang nggak kepukul ya? Iya. Karena kanker itu kan istilahnya antara hidup dan mati. Iya betul. Nggak ada satupun dokter di dunia Waktu yang zaman- bisa menjamin iya, betul. bisa menjamin bahwa kanker pasti sembuh. Mana ada, sampai hari ini juga nggak Betul, ada. yes. Nah, jadi betul-betul saya sangat terpukul. Saya sangat terpukul, tapi lebih terpukul suami saya lagi. Dia bisa ketakutan luar biasa karena nggak mau kehilangan istri tercinta. Betul. pastinya. Kalau biasanya orang kalau ditinggalkan oleh orang tua masih sedih. Tapi kalau sudah tinggalkan pasangan hati, sedih banget kayaknya. Caci. So Mau dites? sweet. Bukan, percaya dong. Tapi betul loh, ada surveinya nih, saya jadi ingat. Nah, Stres terbesar bagi seseorang, termasuk salah satu tertinggi adalah ditinggal pasangan hidup. Dibandingin Paling ditinggal tinggi. yang lain-lain ya, ditinggal yang lain-lain. tuh yang Pasangan suka-suka hidup. ninggal hati-hati ya, jangan suka ninggalin ya. Kasihan pasangannya Dan loh. yang paling parah nggak ada lawannya, ada lagi dok. Apa Ada tuh? lagi nih Peapers, ada lagi suami ditinggal Tuhan. Nah, itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Berarti balik lagi harus comeback to Jesus. Betul, itulah. Nah, ini salah satu background daripada seorang dokter Tini Setiawan adalah saat ini dipakai Tuhan luar biasa, Peapers. Beliau adalah seorang gembala di dalam satu gereja yang dipakai Tuhan. Wow. Letaknya berlokasi yang ada di Depok. Betul ya? Betul. Dan kita sendiri udah pernah dikontak sama Bu Tini untuk boleh sama-sama melayani di sana. Berarti dan sekarang manggilnya Wow. apa ya? Ibu, dokter, Ibu Gembala apa? Ibu dong. Gembala. Ibu Gembala. Ya. Nah, berarti Ibu Gembala setelah proses dari kanker kemudian menjadi seorang Ibu Gembala, apakah kanker ini yang menyebabkan panggilan Ibu untuk menjadi seorang gembala atau? Sebenarnya bukan. Jadi waktu saya kena kanker tahun 2006, itu saya masih kerja di puskesmas waktu itu. Nah, Tuhan sembuhkan saya dengan mujizat. Padahal saya waktu itu hampir putus asa karena ternyata dengan radiasi sebanyak 33 kali, kemo 6 kali, itu membuat seluruh rongga mulut saya terbakar. Saya nggak bisa makan dan menyebabkan saya putus asa sampai rasanya udah pengen mati. Kecewa nggak sama Tuhan? Sempet kecewa, sakitnya luar biasa. Nah, waktu itu responnya gimana Bu Tini? Nah, responnya saya udah minta mati aja deh daripada hidup kesiksa. Sempat bilang gitu sama Tuhan? Sempet gitu. Panggil saya Tuhan gitu? Betul. Tuhan, saya mau pulang aja. Tapi yang membuat saya sadar, karena nyeri kan nggak bisa tidur pules ya. Betul. Tengah malam saya terbangun, terus kemudian saya melihat suami saya di pojok kamar, dia lagi tersungkur berdoa minta Tuhan sembuhkan saya sambil nangis. Tanpa sengaja maksudnya? Tanpa sengaja karena saya sakit yang hebat di terbakar rongga mulut saya. Kan diradiasi nih. Panas banget. Nah, terus akhirnya saya begitu melihat dia begitu tersungkur di kaki Tuhan minta kesembuhan untuk saya. Terus seperti hikmat Tuhan turun. Dia bilang gini, Tini, kamu lihat orang yang mengasihi kamu minta kamu sembuh, tapi kamu sendiri minta mati. Sebetulnya kamu tuh kejam banget sama orang yang kamu kasih. Di situ tuh saya sadar, aduh saya salah ya Tuhan. Dan Tuhan ingetin lagi,
aku mampu menyembuhkan kamu harus bertahan. Karena bilur-bilur darah Yesus, aku mati di kayu salib untuk mengangkat sakit penyakit. Hikmat itu yang turun malam itu juga. Dan saya akhirnya berdoa malam itu. Suami saya nggak tahu kalau saya ngelihat. Nah akhirnya saya berdoa, Tuhan ampuni saya mau bertahan hidup. Tadinya pengen mati, bertahan hidup gara-gara Roh Kudus Iya. Ibu gembala cerita saya yang nangis loh. Iya. Dan saya dari tadi merinding-merinding loh. Dan mungkin kalau kita ingat firman Tuhan, salah satu firman Tuhan yang dibilangkan kalau 2 atau 3 orang sepakat, Amin. ya sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan itu bertindak. Betul. Bapak itu bertindak. Dan mungkin di situ saking merasa sakitnya, Bu Tini seorang hamba Tuhan sudah lupa ya dengan, atau mungkin tidak kepikiran dengan firman itu kali ya Bu Tini ya. Betul, Karena udah saking sakitnya gitu ya. nggak tahan banget. Ya kebakar, bayangin. Iya, betul. Ya, Semua orang Sariawan 1 aja sakitnya minta Nah, ampun. yes, betul. Semulut. Ini seluruhnya terbakar. Aduh. Aduh, saya udah pikir Tuhan panggil saya nggak mau hidup lagi, sakit banget. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya bisa bertahan meskipun minum susu aja pelan-pelan banget. Yes. Tapi suami saya sabar melayani saya. Amin. Dan akhirnya dialah orang di samping saya sepanjang saya sakit, merawat saya lebih daripada suster manapun, hanya karena melayani dengan kasih ya. Pas untuk haleluya. Valentine ya. Luar biasa. Aduh, luar biasa ya. Dan di sini kalau ndak salah waktu itu yang saya dengar cerita daripada Bu Tini bahwa Bu Tini disembuhkan dengan mujizat Tuhan. Betul nggak Betul. sih Bu Tini? Gimana tuh proses? Boleh waktu dong itu? cerita Bu Tini untuk menguatkan para PHPers mungkin saat ini yang sedang lagi menderita sakit, mungkin mereka berpikir mana mungkin Tuhan mau sembuhin gue nggak layak, mungkin masih ada yang Intimidasi kayak iya gitu. mungkin Ya. masih ada yang banyak berpikir seperti itu, mungkin Bu Tini Iya, bisa boleh, bagikan. boleh. Ah, Sebelumnya aku minta maaf mesti basahin Silakan. mulut ya. Boleh, Iya. boleh. Silakan. Ini termasuk efek dari Radiasi. radiasi itu ya? Jadi sampai hari ini Ya. sudah sekitar 17 tahun yang lalu berarti ya. Saya kena kanker tahun 2006 dan sekarang udah 2023. 17 tahun saya dinyatakan sembuh. Tiap kali saya cek ke dokter, Luar biasa. dokter selalu bilang bersih, Amin, luar amin, biasa. amin. Itu Haleluya. Praise adalah the Lord. anugerah. Tapi satu gejala sisa yang sampai hari Ya. ini saya harus terima adalah waktu itu kan radiasi 33 kali. Ternyata kelenjar ludah yang letaknya di bawah rahang bawah kita kiri kanan juga kena sinar radiasi dan dia mengecil. Akibatnya produksi air ludah saya tidak sama dengan orang normal. Jadi saya sangat sedikit sehingga kalau saya bicara terlalu lama harus segera dibasahi mulut karena kering. Wah, karena Jadi kering. kalau tetap ngomong saya bisa muntah, bisa kayak kecekik. Iya, iya. Dan kalau makan pun saya nggak bisa makan tanpa kuah. Kalau saya makan tanpa kuah nggak apa-apa, asal di sebelah ada air putih. Sehingga saya bisa Oh, mendorongnya langsung dorongnya. masuk Iya, untuk nelen. Jadi air putih itu seperti pengganti ludah. Kalau kita sehat kan bisa Iya, ya betul. tanpa air putih. Nah kalau saya karena ludahnya nggak ada, saya harus dibantu air putih. Berarti sekarang ngedate-nya ke tukang soto ya, ke tukang sop. Tapi buktinya nggak gemuk-gemuk. Gemuk ya. Luar ya dokter jangan ditanya. Oh iya betul dong. Udah tahu. Jangan ditanya. Begitu lihat, wah ini karbonnya 66 nih. Iya, dia udah tahu Boleh dimakan. dia udah tahu timbangannya Iya, iya, Pak. iya. Oh, gua cuma 2 biji. Lah Iya, iya. kita rakus. Wah, itu dia. Itu betul banget loh. Jadi pembelajaran yang paling berharga dari kanker yang ternyata dokter bisa nyatakan sembuh waktu itu adalah yang berubah setelah itu adalah pola hidup. Gaya hidup kita. PHPers dengar, kalau mau sembuh dibarengi dengan mujizat Tuhan, kita juga Tuhan kasih kita akal sehat, yaitu Yes. adalah menjaga pola hidup pola sehat. hidup. Pola hidup sehat. Salah satunya apa sih Dok? Makan ya. Ya, pola makan. Jangan makan yang kita anggap paling enak. Kita harus cari makanan yang sehat. Jangan makanan-makanan yang enak tapi makan makanan yang sehat. Oh ini dia catat ya. Bisa Pak? Yang sehat. Ah? Bisa. Nggak bisa. Catat dulu aja. Terus setelah itu pola tidur dong. Betul, pola tidur juga. Heeh. Pola tidur, pola makan, pola olahraga, balance antara aktivitas Yes. kita. Jangan begadang karena itu semua sel-sel sehat kita jangan sampai dirubah jadi sel ganas sehingga jeruk makan jeruk. Karena apa? Pada saat kita istirahat terjadilah pembentukan sel sehat secara maksimal. Nah orang yang suka begadang kurang tidur, ya sel sehatnya nggak muncul, sel sakitnya Sel malah sakit jadi ya. banyak. Betul. Jadi itu di situ punya dampak yang sangat cukup besar ya Dok ya. Betul. Di Nah, tidur. pola hidup sehat itu penting banget termasuk istirahat, makan, olahraga. Iya, iya. Itu semua kalau kita jaga baik, otomatis tubuh kita sehat. Perhatikan ini yang ngomong dokter loh ya. Jadi
harus dicatat benar-benar. Komplit, Komplit. dokter plus hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi iman itu juga dibarengi dengan akal sehat, Ya. iya kan? Betul. Dan karena iman sekarang Tuhan ngajarin kita memiliki iman yang cerdas. Nah, Salah betul. satunya adalah dengan apa? Menjaga pola hidup dan kesehatan yang pasti kan. Betul. Nah, satu lagi dok, boleh tahu dong gembala di mana sih? Sebutin dong gerejanya. Oke, saya secara panggilan Tuhan, saya Iya. mengembalakan gereja di CDC Church, tingkatan CDC Church. dari Christ Disciple Community Church. Oh, hai Oke. CDC. CDC ya. Nah. Untuk semua nih jemaat CDC Ya. ada Bu Gembala nih. Betul. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Nah, Iya. Ibu Gembala, kita pengen tahu ceritanya dari seorang dokter, ya Hmm. kan, kemudian jadi seorang gembala, ada perbedaan dong. Ya. Ya kan? Betul. Perbedaan pilihan, ada perbedaan panggilan. Nah, apa sih yang suka dukanya deh? Suka dukanya. Wah, saya sebetulnya Tadinya kan tidak melayani Mm-mm. masyarakat, sekarang melayani jemaat yang sakitnya lebih sakit. Ketawanya lepas banget. Ayo jemaat yang agak bandel-bandel, tolong dengarkan. Kalau pasien kan cuma bilang, "Bu, saya sakit ini." "Oh ya, udah minum ini ya." Oke. Kalau jemaat, "Bu, saya begini, Bu. Coba kamu doa." "Nggak bisa, Bu." Tapi ya itu ngeyel. Nah, Apalagi gimana? kalau urusan pinjol ya. Gimana itu, Bu? Iya, Suka dukanya. perbedaan terbesar Perbedaannya. adalah dulu enaknya jadi dokter apa? Pasien itu percaya banget, Nurut. nurut Yes, banget. betul. Kalau dia keluhannya sakit ini Uh-uh. itu saya bilang obatnya ini ya, dia pasti percaya dan Iya. membeli obatnya dan Hmm. meminumnya sesuai Hmm. peraturan. Hmm. Tetapi begitu jadi gembala, terus konsultasi, diberitahu, Iya. di konseling, dinasihati, terus dia bilang, yang salah bukan saya loh, itu loh dia loh yang salah. Saya rasakan itu benar sendiri. Iya. Itu kami rasakan juga. Malah Saat ngeyel. ini keluarkan isi curhatan karena saya juga merasakan sekali. Iya, Ibu. Berarti seperti itu, Bu ya? Nah, di situ pentingnya. Ternyata paling orang selalu menuntut orang lain berubah, diri sendiri nggak Nggak mau berubah. Aduh. Berarti benar yang dibilang firman Tuhan ya. Bener. Ngelihat apa balok di matanya itu nggak dilihat, tapi ngelihat kotoran di mata orang tuh dilihat. Kelihatan. Nah, itu yang harus bertobat dulu. Yes, dengar tuh Peapers, Ya. jangan julid kalau nggak mau dijulitin. Betul, ingat loh, Yes. ingin merubah seseorang, yang harus dirubah adalah diri kita dulu. Betul. Baru orang itu yang dirubah. Nah, satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit, saya beranikan ya nanya. Kalau secara gembala, itu kan kita tahu sendiri. Tidak ada pemasukan yang memang ya seorang dokter dibanding dengan seorang dokter. Ini termasuk dukanya bagaimana nih? Dibanding dengan seorang dokter dan Betul. yang dipakai Tuhan dari salah satu WHO dan juga Kemenkes. Nah. Wah, itu udah pasti PNS lagi. Iya, PNS dan pasti kan berkatnya luar biasa yang Tuhan kasih. Ada tunjangan, ini nggak ada Ada tunjangan. ya, nah gembala itu kan kita Tunjangannya tahu firman. sendiri. Nah, itu kenapa? Apa memang bagaimana caranya waktu saat memutuskan Tuhan saya oke tuh kalau Tuhan mau jadi gembala, apa memang karena sudah dari hati atau memang tunggu ditegur Tuhan dulu atau memang tunggu diingatkan Tuhan dulu atau gimana sih? Ceritakan dong. Nah, ya. Iya. Ini adalah sebetulnya cerita yang panjang. Kenapa saya akhirnya menjawab panggilan Tuhan dengan ikhlas atau oke Tuhan saya siap. Jadi sebetulnya beberapa tahun sebelum saya memutuskan gembala, saya pernah satu saat renungan pagi itu saya tiba-tiba dibawa Tuhan di satu padang rumput dan Tuhan Yesus bertanya kepada saya sama seperti waktu bertanya kepada Petrus Wow. 3 kali. Tapi ini benar-benar audible. Dia tanya, "Tini, apakah engkau mengasihi aku?" Saya itu sampai bingung, panik. Ini ada di mana? Padahal saya renungan lagi di kamar loh. Terus tapi saya selalu jawab, "Tuhan, aku mengasihi kamu." Sampai 3 kali saya tersungkur nangis. Tiap kali saya jawab, "Aku mengasihi kamu, gembalakanlah domba-dombaku." Waktu itu saya nggak ngerti. Waktu itu saya nggak ngerti, tapi berjalannya waktu saya dipercaya mulai mengkoordinir merintis satelit gereja yang di Depok ini. Iya. Nah, akhirnya saya lakukan karena saya pikir saya masih sambil menjabat sebagai dokter ya. Pelayanan saya sudah saya lakukan dengan mengasihi Tuhan. Berjalannya waktu terus sampai 1 hari sebelum pandemi. Awal sebelum pandemi tiba-tiba saya mengalami retina saya lepas karena saya kecapean mungkin ya, sering terbang. Retina lepas. Betul, retina Udah kanker kanan. retina lagi. Nah, Oh Tuhanku yang baik. itu dia, saya nggak habis pikir, saya harus Tahun operasi. berapa?
Itu tahun 2019. Masih baru. Masih baru. Jadi Itu masih mengeraskan hati kali ya. masih di WHO, masih di WHO. Itu gimana Bu Nah. retina lepas? Copot gitu. Itu soplet. Iya, maksudnya retina Saya lepas. tiba-tiba kok berair, saya pulang, memang jam terbangnya cukup tinggi ya. Benar-benar karena di WHO kan tugasnya juga mengcover satu negeri, jadi pergi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, saya pulang, saya pikir kenapa nih kok berair terus mata kanan saya langsung rasa buram. Kalau saya tutup yang kiri kok buram. Saya langsung periksa ke dokter mata dan wow, ibu udah lepas, robek, berdarah, langsung operasi. Nah, setelah operasi 2 minggu tidurnya tengkurap. Tengkurap nggak bisa baca, nggak bisa apa, cuman Nggak boleh, Alkitab Pegel. dengerin Oh, karena mata harus totally rest. Nah, disitulah Tuhan rupanya bicara lagi. Tini, apakah kamu bisa meninggalkan pekerjaanmu? Artinya pensiun Wow. dini, karena aku akan mempercayakan kamu pekerjaan besar. Saya nggak ngerti pekerjaan besar gimana, orang saya udah melayani Tuhan. Sampai hari ini saya bekerja untuk Engkau, masih kurangkah? Jadi saya Sempat begitu. Iya, saya sempat Dalam nanya. hati pun Iya, langsung ngomong gitu sama iya. Tuhan. Terus Diskusinya tuh Iya. sambil tengkurap karena Iya. nggak bisa ngapa-ngapain Iya. ya. Nah, akhirnya itulah Tuhan bilang, iya karena saya udah jawab keinginan kamu. Kamu pengen kerja di WHO, kamu sudah saya kabulkan. Kamu mencintai profesi kamu sebagai dokter yang luar biasa, kamu udah bawa banyak jiwa kenal aku, sudah terjadi. Ada satu yang belum kamu lakukan, itu yang saya minta. Waktu itu saya nggak ngerti. Tinggalkan pensiun dini baru kamu tahu pekerjaan kamu. Karena saya punya merasa bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Akhirnya saya putuskan, oke Tuhan, saya siap pensiun dini. Jujur secara tadi penghasilan secara iya, makanya. totally Tuhan bilang, saya yang akan memelihara kamu. Oh, amin. Jadi akhirnya saya dengan taat. keren. Amin. Akhirnya Saya taat. pensiun dini, saya bikin surat pengunduran diri, Langsung diproses. gitu Bu, atau ada Setelah jeda? sembuh, setelah kembali lagi masuk kerja, Oke. setelah pasca operasi, saya kan masih bed rest ya. Iya. Setelah kembali masuk, saya masukkan surat pengunduran diri untuk pensiun dini dan akhirnya dikabulkan oleh pihak kantor WHO Indonesia. Dan pensiun saya pas sebelum pandemi 2020. 2020. Jadi 19 kejadian 2020 Februari saya pensiun, Maret meledak pandemi. Jadi saya baru tahu. Nah, setelah itu 2021 saya dipercaya Tuhan untuk ditahbiskan jadi gembala. Saya Amin. baru tahu yang namanya pekerjaan besar yang Tuhan suruh itu ternyata jadi Yes. gembala. Amin. Yes, dan bos kita itu di atas segalanya bos Amin. Bu Tini, yaitu siapa? Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Jadi saya teringat jadi satu ayat nih, Matius 6 ayat 33. Betul. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Yes. semua akan ditambahkan kepadamu. Padamu. Dan itulah yang Amin. menjadi pekerjaan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Amin. Setiap hambanya luar biasa. Nah, Amin. yang terakhir kita minta dari Ibu adalah pesan dong yang sekarang ini PHPers yang lagi nonton, mungkin sekarang ini sedang ada terkena cancer ya kan, Iya. atau sedang punya penyakit yang berat ya kan, sekedar dia melihat bagaimana tadi Ibu memberikan kesaksian bahwa kekuatan itu dari Tuhan ya kan, bagaimana Tuhan pasti nggak akan asal-asalan buat hidup kita ini. Nah, Betul. pesannya Bu buat PHPers Bu, silakan. Ya, untuk para PHPers, saya ingat banget ayat yang Tuhan kasih waktu saya kena kanker. Yeremia 29 ayat 11. Wow. Yaitu rancangan Amin. Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan harapan. Amin. Oleh karena itu, para PHPers, situasi buruk Yes. apapun yang kita hadapi saat ini, sekalipun saya pun rasanya udah hampir putus asa, minta mati waktu itu, ternyata Tuhan tidak pernah salah mengizinkan kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Untuk membuat kita merasakan betapa hebatnya Tuhan dalam Amin. hidup kita. Amin. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Rancangan Amin. Tuhan tidak pernah salah. Iya ya, dan kita memang teringat lagi dengan yang memang dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ya kan, Betul. sebab Tuhan yang memelihara, itu ada di 1 Betul, Petrus dan Betul. itu Betul. terjadi dalam kehidupan Bu Tini. Tapi Amin. PHPers perlu tahu bahwa cerita Bu Tini ini bukan berarti Tuhan seolah-olah jahat sama Bu Tini bahwa No. dia nih kayaknya dikasih penyakit nih supaya dipaksain nih jadi gembala. Enggak, justru di
balik kelemahan kita lah kekuatan Tuhan itu nyata. Amin. Dan seorang Butini hambanya merasakan berkali-kali perjumpaan dan pertolongan dengan Tuhan dengan kuasa mujizatnya. Dan disitulah secara langsung Tuhan mengingatkan Butini, saya ini memanggil seorang Tini yang akan saya pakai dengan pekerjaan yang luar biasa. Dan begitupun di luar sana para PHPers, kita percaya bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang dipanggil. Yes. Ya, yang penting sekarang respon hati ya. Betul. Benar nggak ya dok ya? Betul. Respon hati terus apa lagi ya dok ya? Nah, Mungkin perbuatan kali ya. betul. Pesan saya, pada saat kita mau taat, ketaatan kita kepada Tuhan, itu awal Tuhan menyiapkan mujizat demi mujizat berikutnya. Oh. Amin. Jadi kita taat, Yes. kita siap lakukan apa yang Tuhan suruh, tentu semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan pada saat saya menerima panggilan Tuhan menjadi gembala, jujur itu bukan mimpi saya. Tetapi yang luar biasa, pada saat Tuhan menetapkan, Tuhan pasti memampukan. Amin. Nah, Itu dia kuasa dan Tuhan buat dahsyat. PHPers semuanya Yes. sekali lagi pesannya dari Ibu Gembala Tini Setiawan diingat-ingat, direnungkan dan Ya. dilakukan, dan kita percaya segala sesuatunya pasti Tuhan sertai dan Tuhan teguhkan ya. Yang pasti Jadi jangan takut dan bimbang. ya, terjadi sama Ibu Tini bisa terjadi juga pada kita semuanya. Amin. Di mana masih ada Tuhan, Masih ada jawaban dan masih ada harapan. Yang sedang bergumul atau yang sedang ingin didoakan, Yes. langsung tulis di komen atau send direct message aja di Instagram kita, Ya. dan langsung kita akan topang dengan doa. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Iya. channel kita, dan jangan lupa follow IG kita. Di TH_bukan official. Terima kasih, dan terima kasih buat Ibu Gembala Terima kasih. Tini Setiawan. Sama-sama. Bu Tuhan Gembala memberkati. dokter kita yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima Biar kasih. Tuhan memakai Ibu Gembala untuk memenangkan Amin. banyak jiwa-jiwa. Amin. Amin. Terima kasih PHPers. Sampai ketemu di Oke. episode berikutnya di Yes. There Is Hope. Bye. Bye. God bless.